Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Amzal Mortin Andas, dan pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bagaimana menulis naskah publikasi di jurnal ilmiah. Learning outcome yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini adalah: pertama, kita akan memahami cara menulis naskah publikasi di jurnal ilmiah. Kedua, kita akan dapat menyusun naskah publikasi sesuai dengan format dan standar yang berlaku pada jurnal ilmiah. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita bahas mengapa publikasi karya ilmiah itu sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa keperawatan. Pentingnya publikasi karya ilmiah. Publikasi karya ilmiah membantu dalam menyebarkan pengetahuan baru, memberikan pengakuan dalam bidang keilmuan, dan memperluas pemahaman terhadap topik tertentu. Lalu, mengapa publikasi ilmiah itu penting bagi mahasiswa keperawatan? Mengapa publikasi ilmiah penting bagi mahasiswa keperawatan? Penilaian kredibilitas, publikasi ilmiah menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan akademik seseorang. Peluang karir. Mempublikasikan karya ilmiah dapat membuka peluang, seperti beasiswa, atau pekerjaan di institusi yang diinginkan. Peningkatan pengetahuan, melalui penelitian untuk publikasi, mahasiswa dapat mengasah keterampilan riset dan mendalami topik khusus. Pengakuan dalam komunitas, publikasi memberikan pengakuan dalam komunitas ilmiah dan meningkatkan reputasi profesional. Dan yang terakhir, publikasi ilmiah juga dapat meningkatkan praktek klinis. Penelitian yang dipublikasikan dapat memengaruhi praktik keperawatan yang lebih baik. Selanjutnya, manfaat publikasi bagi mahasiswa keperawatan. Mempublikasikan karya ilmiah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan serta membangun reputasi profesional. Sekarang, mari kita bahas mengenai jenis-jenis publikasi ilmiah yang ada. Jenis-jenis publikasi ilmiah. 1. Artikel penelitian. Research artikel berisi hasil penelitian yang original dan mendalam dengan metode tertentu. 2. Studi kasus atau case report dan atau case study mendokumentasikan kasus-kasus unik yang memberikan wawasan baru dalam diagnosis atau pengobatan. 3. Literatur review, merangkum dan mengevaluasi kumpulan literatur yang relevan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang topik tertentu. 4. Buku, karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk buku, dapat berisi hasil penelitian, ulasan literatur, atau pemikiran ilmiah. 5. Proceeding, kumpulan makalah yang disajikan dalam suatu konferensi ilmiah. Setelah memahami jenis-jenis publikasi ilmiah, mari kita bahas tahapan dalam menulis naskah publikasi ilmiah. Tahapan menulis naskah publikasi ilmiah. Yang pertama, kita melakukan perencanaan penulisan. Langkah pertama adalah memilih topik yang relevan, pilihlah topik yang menarik dan memiliki dampak dalam bidang keperawatan. Amati tren terkini, masalah yang perlu penyelesaian, atau temuan penelitian terbaru yang dapat diperluas. Riset dan review literatur. Langkah kedua adalah melakukan riset yang menyeluruh dan melakukan review literatur terkait topik yang dipilih. Gunakan basis data akademik, jurnal-jurnal terpercaya, dan sumber-sumber terpercaya lainnya untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang topik yang akan ditulis. Menentukan tujuan dan struktur naskah. Setelah mengumpulkan informasi, tentukan tujuan dari naskah Anda. Apakah Anda ingin memperkenalkan konsep baru, menguji hipotesis, atau menyajikan temuan penelitian? Selanjutnya, susun struktur naskah dengan pendahuluan, metodologi, temuan, dan kesimpulan yang jelas. Contohnya, jika mahasiswa tertarik pada perawatan luka bakar, kita bisa mempertimbangkan topik penelitian tentang penggunaan terapi sel punca dalam penyembuhan luka bakar. Format dan standar penulisan naskah publikasi ilmiah. Meskipun formatnya bervariasi, tergantung ketentuan atau gaya selingkung dari jurnal yang dituju, namun, secara umum, naskah publikasi ilmiah harus mencakup beberapa bagian berikut. 1. Judul.
Pertama, mari kita bicara tentang judul. Judul harus mencerminkan inti dari penelitian atau tulisan Anda dengan jelas dan menarik, agar pembaca tertarik untuk membaca lebih lanjut. 2. Abstrak. Abstrak adalah bagian penting yang memberikan gambaran singkat tentang keseluruhan naskah. Ini harus mencakup tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil utama, dan kesimpulan. Abstrak menjadi pintu masuk pertama bagi pembaca, jadi penting untuk membuatnya informatif dan menarik. 3. Kata kunci. Kata kunci membantu pembaca menemukan naskah Anda dalam basis data. Pilih kata kunci yang relevan dengan topik penelitian Anda agar naskah lebih mudah diindeks dan ditemukan oleh orang lain. 4. Pendahuluan. Bagian pendahuluan memberikan gambaran tentang latar belakang penelitian dan tujuan dari penulisan naskah ini. Di sini, Anda akan memperkenalkan topik secara singkat dan menjelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dibahas. 5. Metode. Metode menjelaskan secara detail bagaimana penelitian dilakukan, termasuk desain penelitian, sampel yang digunakan, dan prosedur yang diikuti. Ini membantu pembaca memahami bagaimana Anda mendapatkan hasil. 6. Hasil. Bagian ini menyajikan temuan utama dari penelitian Anda tanpa interpretasi. Gunakan tabel, grafik, atau diagram untuk mendukung temuan Anda agar lebih mudah dipahami. 7. Pembahasan. Pembahasan adalah tempat untuk menganalisis dan menginterpretasikan hasil. Hubungkan hasil dengan literatur yang ada dan jelaskan implikasi dari temuan Anda. 8. Kesimpulan. Di bagian ini, Anda menyajikan kesimpulan singkat dari penelitian yang telah dilakukan, merangkum temuan utama dan implikasinya. 9. Ucapan terima kasih. Berikan penghargaan kepada siapapun yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam penelitian atau tulisan Anda. 10. Daftar pustaka. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, adalah daftar pustaka. Pastikan Anda menyusun daftar referensi yang digunakan dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang ditentukan oleh jurnal yang dituju. Selanjutnya, kita melangkah ke bagian gaya penulisan naskah ilmiah yang efektif. 1. Penggunaan referensi yang tepat. Pertama-tama, mari kita bicara tentang penggunaan referensi yang tepat. Mendukung argumen dengan referensi yang relevan dan terpercaya sangatlah penting untuk memperkuat keabsahan tulisan. Gunakan jurnal akademik, buku teks, atau sumber-sumber terpercaya lainnya untuk menunjang setiap klaim yang Anda buat dalam naskah. 2. Tata letak dan struktur kalimat yang baik. Selanjutnya, penting untuk memastikan tata letak dan struktur kalimat yang baik dalam tulisan Anda. Struktur kalimat yang jelas dan teratur akan memudahkan pemahaman pembaca. Pastikan penggunaan bahasa yang lugas dan logis untuk menyampaikan gagasan dengan baik. 3. Proses review dan revisi. Proses review dan revisi adalah tahap krusial dalam penulisan ilmiah. A. Tahapan review oleh rekan sejawat. Penulisan ilmiah melibatkan review oleh ahli dalam bidang yang sama. Proses ini membantu mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki kesalahan, serta memastikan keakuratan informasi dalam tulisan. Kolaborasi dengan rekan sejawat membantu melihat perspektif yang berbeda dan meningkatkan kualitas tulisan. B. Mengelola masukan dan revisi. Penting untuk menerima masukan dari reviewer dengan terbuka. Terkadang, masukan ini dapat memperbaiki dan memperkaya tulisan kita. Lakukan revisi sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas tulisan. Jangan ragu untuk mengelola masukan dengan bijak demi hasil yang lebih baik. Kita masuk ke topik terakhir tentang pentingnya etika penulisan ilmiah. Etika penulisan adalah fondasi dari integritas dalam dunia akademis, dan bagi mahasiswa keperawatan, hal ini sangatlah relevan dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Langkah pertama yang kita lakukan untuk menjaga etika penulisan adalah
1. Penghindaran plagiarisme. Pertama-tama, mari kita bahas penghindaran plagiat. Menjaga integritas sangatlah penting dalam dunia penulisan ilmiah. Ini berarti kita tidak menyalin atau copy-paste karya orang lain tanpa menyertakan referensi yang jelas. Plagiat bukan hanya melanggar aturan, tapi juga merusak kepercayaan dan kejujuran dalam dunia akademis. 2. Penulisan yang jujur dan etis. Selanjutnya, tulislah dengan kejujuran dan etika yang tinggi. Hindari segala bentuk manipulasi data atau informasi hanya untuk mendukung argumen. Kita harus berkomitmen untuk memberikan informasi yang benar dan jujur kepada pembaca. 3. Penggunaan sumber yang tepat. Penggunaan sumber yang tepat juga merupakan bagian penting dari etika penulisan. Mengutip dan merujuk pada sumber dengan tepat adalah cara untuk menghormati kontribusi peneliti lain serta memperkuat argumen yang kita buat. Ini juga memperlihatkan tanggung jawab kita terhadap pengetahuan yang telah ada.